Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita sama-sama yuk. Kita lafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tata tertib di sekolah. Silakan kalian buka halaman 36. Ayo membaca. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Nah, dari teks yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Lani adalah siswi yang mematuhi semua tata tertib sekolah. Kita harus mencontohnya ya, karena mematuhi tata tertib sekolah merupakan sikap yang baik. Berikut adalah tugas puisi yang dikerjakan oleh Lani. Dengarkan dengan baik ya. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Tugas sekolah Lani ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Misalnya, tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Misalnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tulislah jawabanmu menggunakan huruf tegak bersambung. Mari kita kerjakan bersama ya. Nomor 1. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Yang menjadi tugas sekolah Lani adalah membuat puisi. Nomor 2. Bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Lani melaksanakan tugas tersebut dengan mengumpulkannya tepat waktu. Nomor 3. Sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Sikap yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas adalah disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan tata tertib yang sudah dilakukan oleh Lani di sekolah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu mentaati tata tertib. Karena dengan mentaati tata tertib, maka apapun yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Oke anak-anak, kita sudah masuk di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Kita masuk di subtema 1, yaitu hewan di sekitarku. Nah, kita lihat di halaman 2 ya, di halaman 1
1 ada gambar tapi sama saja dengan halaman 2 ya. Coba kita lihat dan kita baca sama-sama ya. Ada di sebelah sini. Nah, ya. Kita baca bersama-sama ya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, kalian pasti sudah mempelajari yang seperti ini ya. Tentunya di pelajaran menulis indah. Tahu tulisan apa? Ini tulisan ya, tegak bersambung. Nah, anak-anak, kita sudah masuk ya di bab yang membahas tentang tulisan tegak bersambung. Jadi akan sering kita nanti lebih mengasah tulisan tentang tegak bersambung. Coba di dalam bacaan tadi, nah coba kalian lingkari huruf kapital. Ada nggak huruf kapital? Huruf kapital itu huruf besar, lebih simpel seperti itu. Atau yang lebih jelas lagi, huruf besar yang untuk menandai awal kalimat, nama hari, nama bulan dalam kalender, maupun nama orang. Nama kota juga bisa. Nama kota, nama provinsi, nama daerah, nama negara itu memakai huruf kapital di awalnya. Contohnya nama orang ada Lani dan Siti. L-nya itu adalah kapital. S-nya juga huruf kapital. Begitu ya. Kelihatan sangat menonjol. Jelas ya. Coba kalian diskusikan dengan bunda kalian, kemudian lingkari. Kalian tulis di buku tulis, tentunya di buku tulis tegak bersambung, sekaligus kalian juga berlatih untuk menulis tegak bersambung ya. Terus setelah menulis kalian lingkari huruf-huruf kapital yang ada di tulisan kalian. Nah, kemudian kalian juga bisa berlatih untuk menjawab halaman 3 yang ada di sini. Nah, menjawab pertanyaan ya. Ada yang satu, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Tulis di buku tulisnya dengan huruf tegak bersambung. Juga nomor 2 sama. Di manakah letak kandang ayam Lani? Juga dijawab dengan tulisan huruf tegak bersambung. Nanti dibikin tugas ya ini ya, dikerjakan di rumah. Yang tadi yang ini disalin yang bagus di buku tulis tegak bersambung, buku tulis halus, dan ini juga ya. Itu saja. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, coba kalian tulis di rumah. Tugas pertama di halaman 2, kalian bisa menulis minimal 2 kalimat saja. Boleh lebih dari 2 boleh, tapi minimal 2 kalimat saja kalian tulis dan kalian lingkari huruf kapital yang ada di dalam tulisan tersebut. Jangan lupa dengan menggunakan huruf tegak bersambung di buku tulis halus. Dan selanjutnya ada pertanyaan di halaman 3, bisa kalian jawab dengan menulis huruf tegak bersambung juga ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, kali ini kita memasuki tema 6 pada pembelajaran yang pertama. Nah, di subtema 1 ya. Ayo mengamati. Silakan dibuka pada halaman 5. Nah, di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan.
Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Nah, perhatikan timbangan di bawah ini. Itu ada 3 timbangan. Yang pertama ada timbangan. Itu biasanya dipakai untuk menimbang berat terigu untuk pembuatan kue, ya. Dan itu ada satuan ons di tengahnya. Oke, untuk timbangan yang kedua itu biasanya disebut dengan timbangan duduk atau timbangan pasar. Di situ ada anak timbangan yang beratnya 1 kg. Ya, 1 kg itu 1 kilogram. Dan yang ketiga, di situ ada timbangan yang sama dengan timbangan yang pertama. Biasanya dibuat untuk menimbang saat pembuatan kue ataupun menimbang jajan yang beratnya enggak terlalu berat seperti timbangan yang untuk timbangan pasar tadi ya. Dan di situ dilihat ada satuannya, ada tulisan G. Jadi G itu adalah gram. Oke, lanjut pada halaman 6. Nah, pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G berarti gram, kg berarti kilogram. Gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Oke ya, selanjutnya ayam dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Nah, kalau anak-anak pernah ikut ayahnya atau bundanya ke supermarket atau ke warung, nah saat beli sesuatu, entah itu gula atau telur atau beras, itu pasti sudah dalam timbangan. Jadi dibawa pulang itu sudah ditimbang beratnya. Nah, selanjutnya di situ ya kita lihat ada 2 timbangan. Nah, yang pertama itu ada timbangan yang berisi daging ayam dan yang kedua ada telur ayam. Nah, pada timbangan yang pertama itu daging ayam beratnya seberat apa? 1 kilogram. Karena anak timbangannya cuma 1 dan 1 kilogram. Nah, yang perlu diketahui itu yang tengah-tengah itu harus sama ya. Beratnya harus seimbang sama. Kalau bisa dikatakan 1 kilogram. Nah, yang kedua ada telur. Telur itu beratnya berapa? Karena anak timbangannya ada 2 dan satunya 1 kilo. Kalau 2 berarti 2 kilo. Nah, telur itu beratnya adalah sama dengan 2 kilo. Dan tetap kita lihat di tengah-tengah itu harus sama seimbang. Itu yang bisa mengukur seimbang atau tidak. Oke, langsung saja bawahnya. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, diingat-ingat. Ini yang perlu diketahui. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sedangkan berat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Dan berat 1 ons sama dengan 100 gram. Oke, ada tambahan ya. Coba perhatikan, itu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Anak-anak tinggal menambah 3 nol di belakangnya. Yang kedua ada 1 kilogram sama dengan 10 ons. Anak-anak tinggal menambah 1 di belakangnya. Dan yang ketiga ada 1 ons sama dengan 100 gram. Anak-anak tinggal menambah 2 nol di belakangnya. Contoh soal 3 kilogram sama dengan berapa gram? Nah, 3. Coba perhatikan di atas ditambah berapa nol? Nah, 3 nol 1 2 3. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 2 ada 7 kilogram sama dengan 7000 gram. Ya, seperti di atas. Nah, oke. Selanjutnya yang ketiga ada 2 kilogram sama dengan berapa ons? Coba perhatikan di atas. Nah, kita tinggal menambah 1 nol di belakang. Jadi 2 ditambah 1 nol ya, jadi berapa? 20 ons. Oke,
Mudah kan? Yang keempat ada 15 kilo sama dengan 15 dikasih atau ditambah 1 0, jadi 150 ons. Oke, 15 kilo sama dengan 150 ons. Yang kelima ada 4 ons. Ini kebalikannya ya. Sama dengan berapa gram? Coba perhatikan, itu ditambah berapa? Ada 2 0 di belakang. Jadi 4 ditambah dengan 02 di belakang, jadi 400 gram. Ya, 4 ons sama dengan 400 gram. Nah, yang keenam ada 50 ons sama dengan berapa gram? Tinggal kita tambah 20 di belakang. Oke, kita tulis 50, nolnya kita tambah 2, jadi 5000 gram. Bisa difahami ya? Silakan mencoba.